Dia tuh lompat dari terbang ke sini, kan posisinya gini bang, dia tuh langsung begini bang. Itu terbang gua bilang bang, bukan lompat lagi itu. Jadi itu gue tuh kayak refleks, gue nangkep tangan dia bang, nangkep tangan dia kiri kanan, dia apa namanya ketawa kayak yang kuntilanak Susana itu di depan muka gua bang. Rambut gua kayak ke belakang gitu bang, kayak kena angin gitu. Gua nahan dia gitu loh. Dia pada bangun, si gua gini-giniin, soalnya dia tuh udah kayak nggak denger bang suara apapun. Maksudnya gue ngusir dia tuh, gue pengen lihat yang tadi itu bang, ada nongol lagi nggak gitu loh. Dan pas dia jalan, memang ada lagi bang. Dan mukanya itu persis sama kayak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri sama gue Randi Mulya. Dan seperti biasanya nih, gue sudah mendatangkan seorang narasumber. Tapi kali ini berbeda karena Narasi Misteri saat ini sedang roadcast di daerah Pangandaran. Nah, kali ini narasumber kita punya pengalaman tentang sebuah kosan yang mana itu diisi sama seorang putri lah, seorang perempuan, tapi di sini banyak banget kejanggalan terjadi. Kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Oke, Halo, siap. Halo. Kang Dede. Selamat malam. Malam, sehat Kang ya? Alhamdulillah. Kang sehat. Dede asli Pangandaran ya? Asli Pangandaran. Asli Pangandaran. Asli Pangandaran. Kang, dari yang sedikit tadi kita obrolin di belakang, kejadian ini sendiri di tahun berapa nih Kang? Kejadiannya sekitar tahun 2014-15. 2014-2015 lah. Oke, dan ini berhubungan juga sama ini ya, tempat-tempat yang ada di Pangandaran ya? Iya, betul. Tempat wisata gitu. Tempat wisata. Dan banyak banget kan nih destinasi di Pangandaran nih ya? Ya, bukan cuma pantai. Jadi destinasi wisata di Pangandaran itu ada body rafting, river tubing, terus ada camping dan lain-lain. Jadi nggak cuma pantai. Dan kejadian yang dialamin sama perempuan ini itu ada hubungannya juga sama tempat wisata. Iya betul. Oke. Dan yang gue denger sih ini ngeri banget sama yang terjadi sama perempuan ini. Ya. Tapi buat temen-temen yang penasaran, kalian bisa tonton video ini sampai habis dan Kang Dede akan ceritain semua yang terjadi di saat itu ya. Iya betul. Nah, buat teman-teman jangan di skip videonya, tonton sampai habis. Dan buat kalian yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa nih ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan di sepanjang video akan ada atok-atok yang digambarkan oleh timnya Narasi Misteri tentang sosok apa aja yang ada di kejadian saat itu terjadi. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin pengalaman dari Kang Dede kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Kang Dede, Ya, awal mula kejadian yang lo alamin ini gimana tuh Kang? Awal mulanya sih cuma karena emang gue deketan sama rumah bibi gue nih. Dan kebetulan di rumah bibi gue tuh ada anak yang ngekos di situ. Awal permasalahannya itu dia punya pacar sama pengelola wisata. Dan wisatanya itu baru ngebuka dia itu. Belum jalan gitu. Jadi di salah satu tempat yang mau dibuka itu kan dia pakai alat berat gitu bang, buat bikin jalan dia kan treknya kayak naik ke gunung gitu. Jadi ada bagian-bagian bukit yang mesti Keruk dikeruk gitu pakai alat berat. Nah di situ posisi pacarnya si cewek ini yang ngekos lagi ngerondain alat berat itu kan tiap malam di situ. Nah gue juga baru tahu cerita-ceritanya kalau dia tuh pacaran sama yang di pengelola situ. Nah dia sering bolak-balik ke situ. Akhirnya kan beberapa hari
gue bertemu sama dia cerita dia punya pacar. Oh ya, gue kenal juga orangnya karena memang nggak jauh gitu kan dari rumah bibi gue gitu tempat wisatanya. Dia tuh kebetulan lagi PKL dia bang di salah satu puskesmas. Oke. Di Pangandaran, sebelum ke Pangandaran lah kalau dari sini arahnya. Dia PKL di situ udah ada sekitar 2 minggu. Cuma di waktu 2 minggu itu pas dia nggak lama cerita dia punya pacar yang di wisata situ, dia tuh kayak sering mimpi-mimpi aneh awalnya. Oh. Gitu. Nah, tempat main gua kan ke rumah bibi gua bang, tempat nongkrong gitu lah. Emang gua klop sama bibi gua kalau cerita-cerita curhat gitu. Nongkrong di rumah bibi terus tuh. Hampir tiap malam lah, kadang gue nginep juga di situ. Nah, suatu waktu bang, jadi sekitar jam 6 lebih lah, sebelum Isya, bibi gua kesurupan bang. Dan si kesurupannya itu dia nggak kayak yang ngomong kayak gitu-gitu. Dia cuma kayak pengen ngejar si anak ini, si Intan ini. Gitu. Ini nama disamarin ya? Iya, disamarin, ini namanya disamarin. Dia tuh kayak pengen ngejar, terus gue tahan bang. Gue nahan sendiri tuh, kebetulan si cowoknya di waktu itu cuma gue tuh. Gue nahanin yang kesurupan tuh, tenaganya emang bener-bener ini banget, Kenceng. ekstra kenceng banget. Gue hampir kewalahan juga. Dan si anaknya itu yang mau dikejarnya itu nempel di punggung gue. Gitu. Nah cuma karena memang gue ada pengalaman juga ya, jadi sering nemu kejadian kayak gitu kan. Orang kesurupan? Oke. Sama kayak gue sering cerita sama yang ngerti juga, sering ngobrol, terus sama ustadz juga. Gue banyak teman ustadz kebetulan. Jadi banyak lah, sedikit tahu lah tentang hal-hal kayak gitu. Nah akhirnya ya gue baca-bacain doa gitu kan sebisa-bisa gue gitu. Nah akhirnya alhamdulillah kesurupannya sembuh. Nah nggak lama bibi kok kesurupan lagi selang beberapa menit. Dan itu nggak kayak yang pertama. Jadi dia ngobrol. Jadi dia tuh ngakunya masih ada hubungan lah sama gue gitu kan. Jadi kayak leluhur gitu. Nah dia tuh kayak ngasih pepatah gitu bang. Jadi dia ngebilangin ke gue, bilangin juga sama anak ini, jangan main-main ke sana lagi. Ke tempat wisata itu. Jadi yang kedua kali ini ke rasukan yang kedua kali ini kayaknya bukan setan, bukan yang dedemit nggak jelas gitu lah ya. Jadi masih ada kayak hubungan keluarga dulunya kayak gitu. Nah akhirnya udahlah gue bilangin, lu jangan pernah main sekali lagi ke tempat wisata itu, gue bilang kan. Cuma yang namanya anak muda lagi kasmaran gitu ya kan, mungkin dia balik lagi ke situ. Kan di tempat wisata situ ada ini bang, ada fenomena setiap jam 5 itu ada sebuah goa, dan di situ tuh gua kelelawar bang. Jadi setiap jam 5 itu kelelawar tuh keluar bang, sampai nggak putus gitu loh. Keluarnya itu setengah jam baru habis tuh dari dalam gua. Kelelawar keluar semua? Iya. Jadi setiap jam 5 sore di situ dari lubang dari gua situ keluar bang kelelawarnya. Nah gue pengen tahu nih pergerakan yang mau dibuka wisata ini sampai mana sih gitu kan. Kalau guanya gua udah tahu. Cuma ya karena emang waktu itu banyak juga yang kesono gitu kan, pengen lihat nih ke wisata yang baru gimana sih aksesnya. Jalan juga belum jadi bang, masih bekas kerukan alat berat gitu. Nah gue turun ke situ kan posisinya ngelewatin bukit dulu bang, lewatin bukit tanjak terus turun. Nah di situ baru ada gua kelelawarnya. Dan di atas bukit ini kayak semacam pos pertama lah di wisata itu. Ada warung-warung gitu, parkiran. Nah gue turun ke situ lihat kelelawar udah habis, otomatis jam 6, deket jam 6 lah ya, sekitar jam 5.40-an lah. Pas gua nanjak itu posisinya sebelah kanan gua, berarti pas gua nanjak sebelah kanan gua kan parkiran. Si Intan ini dia baru datang ke situ, ke parkiran situ, depan warung. Gua nggak tahu apa yang jatuh, nggak tahu kunci motor atau apa gitu. Pokoknya pas dia habis standarin motor ada yang jatuh kayak gitu. Jadi gue nengok, tapi pas dia ngambil sesuatu yang jatuh itu ada yang masih berdirinya bang. Itu gue di situ gue juga merinding. Gue bilang kan itu suasana jam 5.40 lah ya, jadi udah ada samar-samar kayak gitu bang suasananya. Mulai gelap tuh. Udah mulai gelap-gelap gitu. Tapi segelap-gelapnya jam 5 sebelum maghrib bang, mata gue masih sehat.
gitu kan. Jadi posisinya dia berdiri, dia ngambil barang, tapi masih ada yang berdirinya bang. Ngeri kan? Lagi gua. Gue juga baru pertama tuh pengalaman kayak gitu. Gue sampai di jalan apa yang mikir, itu benar apa? Ini mata gue masih sehat loh gitu kan. Nah pas udah nyampe rumah, gue juga kayak semacam mimpi bang. Mimpinya itu dari kejadian gue nanjak lewat parkiran ngelihat dia. Dan di mimpi itu yang berdirinya itu nengok ke gue bang. Gila tuh. Kejadiannya sama berarti. Sama kayak mirip. Iya persis, cuma bedanya yang di kejadian asli yang berdirinya nggak nengok, yang di mimpi nengok bang. Dan Gitu. bisa nyambung tuh mimpi ya. Iya, gitu. Dan mukanya itu dia perempuan juga, tapi kayak kulit kita kalau kita ke siram air panas gitu bang, kayak gimana sih, hancur gitu. Kulit lah kalau ke siram air panas itu, kayak ngelotok gimana gitu sih, kayak ganti kulit gitu. Ngeri juga gue lihat. Tapi sengeri-ngerinya gue lihat yang di mimpi si makhluk itu nengok, gue kayaknya lebih merinding, lebih serem pas kejadian aslinya deh. Iya, karena pas lagi sadar nyata. Iya, pas lagi sadar, pas lagi nyata, dan gue sehat, gue ngerasa sehat, gue mata gue sehat, gue lagi happy, nggak banyak pikiran, nggak banyak apa masalah yang membuat imajinasi nggak jelas. Gue lagi sehat, normal gitu. Dan itu bener-bener kejadian. Ngeri banget, gue bilang nih anak gue udah bilangin jangan main kesini lagi, kesini lagi. 2 hari setelahnya si bibi gue kesurupan lagi. Dan yang kedua ini kesurupannya sekitar jam 4 sore. 4 sore. Kesurupannya kedua kali ini dia komunikasi. Jadi dia ngakuin kayak gimana ya? Dia kayak ngebacandain gue gitu loh. Jadi dia tuh kayak bener-bener memastikan gue, iya loh, yang lo lihat itu bener loh, gue lagi berdiri pas dia jongkok gitu loh. Jadi dia tuh kayak pengen sengaja datang gitu loh, pengen ngobrol sama gue gitu loh. Pas si anaknya ini nggak ada, jadi kayak ngebecandain gitu. Soalnya kalau dia nggak ngebecandain gue, ya dia pas datang harus ada anaknya dong yang dia ini, yang dia cari, Yang diincer. yang diincer sama dia. Nah gitu kan. Terus jadi gue timbul pertanyaan, ini setan ngapain sih lo ngincer anak ini gitu loh. Gue kan jadi timbul pertanyaan di situ bang, dalam hati ya. Gue ngobrol lah sama dia, gue tanya-nanya gitu kan. Dengan kondisi sosok kondisi itu ada ngerasuk ke bibi gua gitu. Di bibi. Karena memang sebelum kejadian itu bang, jadi bibi gua tuh karena memang mungkin gimana ya, sensitif badannya. Jadi sebelum kejadian anak ini juga sebelum-sebelumnya sering kejadian dia kerasukan gitu. Gampang kerasukan. Gampang. Kebetulan bibi gua nih wetonnya Jumat Kliwon. Oke. Konon katanya orang yang wetonnya Jumat Kliwon itu paling betah itu didiemin sama makhluk-makhluk kayak gitu. Weton ini apa nih? Weton itu hari lahir. Oke. Jumat Kliwon katanya memang si fisiknya itu enak buat didiemin gitu loh. Sama makhluk-makhluk kayak gitu. Jadi kalau kelihatan kayaknya ngantri deh yang pengen diem sama dia tuh di tubuh dia tuh. Mungkin umumnya iga jarang kali ya, jadi gampang kerasukan iya, gitu mungkin. ya. Oke. Mungkin ke situ. Nah akhirnya gue tanya kan, lu ngapain pengen ngambil si Intan ini? Nah dia bilang lah, karena gue kan dedemit gitu lah ya. Dan gue suka yang kotor-kotor, dan dia ngelakuin yang kotor-kotor di situ, termasuk perkataan kotor atau aktivitas dia yang kotor-kotor kayak gitu. Gue suka. Dan kebetulan gue lagi nyari temannya kayak gitu loh. Makanya dia ngincer anak ini gitu. Oh di situ gue bilang. Nah sama seperti kerasukan yang sebelumnya, abis dia pergi datang lagi yang tadi. Yang ngaku dari leluhur gua gitu, datang lagi. Ya emang bener katanya, memang begitu. Makanya sebisa mungkin jagain anak jangan sampai main ke sana lagi. Pesannya sama. Jangan main ke situ lagi. Tempat wisata lagi. Yang ngaku leluhur gua ini secara nggak langsung dia tuh kayak ngebantuin ngebikin benteng gitu loh. Biar dia nggak jadi
tumbal lah gitu loh. Iya. Jadi ngebantuin juga mungkin dengan cara dia di alam dia gitu loh. Ikut ngebenteng juga. Cuma kalau anaknya kesana kan susah gitu. Iya. Dia ngasih pesan juga, ngasih wanti-wanti ya. Iya. Dari leluhur gue juga kan kalau dia ngasih benteng misalkan ini posisinya di sini, kalau bentengnya di sini dianya tetap ke sini kan Iya. nggak berguna bentengnya kan. Mm-mm. Kayak gitu logikanya. Mm-mm. Oh, iya juga kata gue. Tapi ya itu tadi yang namanya anak lagi kasmaran ya kan, tetap aja susah gitu loh. Nah kebetulan si anak ini ibunya tuh nggak di daerah sini, ibunya tuh di daerah di luar kota lah ya, di Tangerang, daerah Tangerang, jauh dari sini. Nah terus bibi gue juga ngobrol sama bibi gue juga, ini gimana caranya gitu. Ngobrol sama ibunya juga, akhirnya ibunya ngerespon dia juga ikut ngebantuin ngobatin dari sana katanya. Dia juga pergi ke ustadz di sana. Dan yang di sana juga yang didatengin sama dia ustadz. Padahal gue belum cerita nih kejadian kronologis dari awal nih. Tapi si ibunya ini udah cerita sama persis yang sama kejadian di sini. Jadi ibunya ini dapat cerita kayak gitu dari ustadznya ini. Ustadznya ini udah tahu duluan. Udah tahu duluan. Padahal gue belum cerita dari awal gitu loh ke ibunya dia. Jadi benar-benar nyingkron gitu loh gila. Bahkan dia si ustadznya ini juga udah tahu. Di sana juga lagi ada yang bantu juga ngobatin. Termasuk ada makhluk yang lain juga yang di beda alam sama kita ikut ngebantuin kita juga. Dia tahu. Gitu. Salah satunya si leluhur ini ustadz itu juga tahu. Tahu. Dia tahu juga. Cuma mungkin karena memang kesibukan si ibunya nggak sempat datang ke sini gitu loh. Dia cuma ya tolong di iniin gitu loh, dijaga, terus di pikirin gimana caranya, tolong banget ya gitu. Ya mau gimana lagi, orang diamnya di bibi saya, ada apa-apa bibi saya ikut tanggung jawab dong. Ya gitu. Jadi memang sebelumnya juga itu tempat bukan tempat biasa lah ya, tempat yang udah terkenal gitu loh di daerah situ. Tempat yang angker gitu. Jadi dari sesepuh situ saya jadi tahu juga, oh di daerah sini tuh ada demit yang namanya inilah itulah gitu, Jelawangsa lah atau apalah gitu. Karena memang di belakang wisata ini juga ada petilasan sebenarnya. Jadi petilasannya itu masih nyambung sama orang penyebar Islam zaman dulu di Pangandaran. Oke. Jadi ada Jawa Barat ya. Jadi ada 3 tokoh di wilayah wisata situ. Ada 3 tokoh yang membuka sampai jadi pemukiman di wilayah situ. Ada Kiara Bangsa, ada Bandawati, ada Ki Balamua. 3 tokoh penyebar Islam ini. Gitu loh. Jadi namanya Gunung Tiga. Karena diambil dari 3 tokoh ini. Terus kalau ke filosofi juga dulu sesepuh-sesepuh ini kalau ada pesta rakyat semacam babarit itu hajat bumi. Hajat bumi itu kalau kita syukuran habis panen, itu dikasih nama babarit. Dan kalau babarit itu hiburannya ronggeng gunung, ketuk tilu, ketuk tiga gitu kan. Filosofinya ya lebih ke kalau kita lagi emosi, lagi marah, kita ketuk dada kita 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi lebih ke filosofi ya. Tapi kan tetap ya Bang, kalau yang namanya dunia itu berpasang-pasangan gitu kan, ada siang ada malam, ada kiri ada kanan, ada jelek ada bagus. Jadi kalaupun di situ ada 3 tokoh yang terkenal sebagai penyebar Islam, tetap aja kan ada makhluk-makhluk lain yang ada sosok yang negatifnya juga. Iya gitu kan, tetap aja ada gitu. Nah akhirnya gue tau lah dari situ kan nama-nama pengganggu gitu, demit-demit pengganggunya gue tahu namanya doang gitu. Dan gue klarifikasi juga sama makhluknya ketika dia ngerasukin ke bibi gue. Tetep lo tanya ya kan? Tetep gue tanya. Jadi sebenarnya gue tahu wilayah-wilayah gaib itu bukan dari manusia kebanyakan Bang, dari yang kerasukan kayak gitu. Di saat dia kerasukan, diajak ngobrol, itu taunya dari situ. Taunya dari situ. Salah satu contoh yang terkenal itu ada Cikamadu kalau di sini. Contoh aja ini ya. Jadi di Cikamadu itu terkenal memang benar-benar angker. Kalau orang lewat abis maghrib itu mikir 2 kali lah kalau lewat situ.
mikir 2 kali. Nah akhirnya kejadian sama kayak tadi, ada orang lewat situ habis panen, habis dari sawah, cuma ngelewat ke situ. Dia tuh ke maghriban bang, jadi kayak sarupna kalau di sini sarekala. Oke, sore senja ya. Sore gitu kan, Mm. tuhnya makhluk lain berkeliaran tuh. Mm-mm. Pas nyampe rumah dia kesurupan, terus gua tanya juga akhirnya. Dan si bibinya ini setelah sadar, dia bilang dia pas lewat daerah situ, dia nengok ke kanan, ada cewek pakai baju kebaya merah. Wah nih, dulu belum ada kebaya merah yang viral tuh. Belum ada kebaya Belum merah ada. yang viral ya, pasti. Gue mikirnya kalau kunti kan biasanya putih kan banyak kan. Akhirnya gue tanya juga tuh ya pas kerasukan itu, katanya kamu pakai baju merah apa ya? Saya mah katanya kalau orang yang saya nggak suka, saya nampakinnya jelek. Tapi kalau sama orang yang saya suka yang lewat, saya pasti cantik. Jadi bener kayak jin-jin kayak gitu memang bisa ganti-ganti gitu ya. Bisa mewujudkan maunya gimana ya? Iya, maunya dia apa tuh dia bisa gitu. Balik lagi ke cerita yang tadi ya, Pak ya. 2 kali kerasukan baby gue, akhirnya si anak ini, si Intan ini, gue lihat tuh badannya kayak bener-bener pias. Kalau gue bilang, orang sini bilang pias itu kayak mayat gitu bang, putih-putih gitu bang. Putih pucet gitu. Pucat, nah pucat bener, pucat. Pas setelah kejadian kerasukan kedua itu, dan dia juga nggak banyak masuk ke sekolah dari situ. Yang gue lihat juga gejalanya dia tuh kayak lemas badannya, kayak orang ya gitulah, orang nggak makan 2 hari 3 hari pucat banget bang, asli pucat. Gue bilang ini gimana caranya ya. Terus kalau pergi ke kayak ke orang-orang pinter juga udah jarang sih di sini. Ada sih tapi jarang. Dan gue kira kalau ngedenger kasus yang kayak gini, ini berat banget bang, soalnya urusannya nyawa. Iya. Soalnya gue sinkronin sama kasus ponakan gue juga pernah kayak gini kasusnya. Ponakan gue masih SMP, cewek. Dia tuh sakitnya, gejalanya sama kayak dia tuh, pucat badannya, terus lemas. Lemas tuh bener-bener lemas bang, nggak bisa gerak gitu. Kayak kita pengen gerakin tangan aja harus digerakin gitu. Oke. Dan kakak gue cewek yang dari ibunya dari ponakan gue ini, dia tuh pergi ke orang pinter dan katanya harus ditumbal itu harus diganti dengan telur, dengan boneka. Gue bilang mungkin di sini ya, kayak gue pernah ngobrol-ngobrol sama Ustadz, dan dia tuh pernah ngobrol tipu daya setan itu sangat luar biasa. Dan di sini mungkin gue dapat mempelajari nyawa ponakan gue cuma bisa sembuh ditukar sama boneka sama telur. Kalau pemikiran orang yang nggak nggak menelusuri dulu, itu mungkin nganggapnya setan itu bodoh, jin itu goblok. Masa nyawa ditukar sama telur sama boneka? Tapi gue mikir nggak ke situ. Gue mikirnya kalau kita ngelakuin hal yang mungkin menurut kita sepele, telur sama boneka, itu mungkin kita nganggap dia bodoh. Tapi sebenarnya kita yang bodoh, kita udah nurutin dia. Ya. Iya nggak? Gitu loh. Kejadian ini sama persis Intan alamin saat ini. Makanya gue juga nggak terlalu kaget-kaget banget sama pola kejadiannya itu loh. Karena sebelumnya udah ada yang kayak gitu. Iya, ponakan gue lagi gitu kan. Intan udah kayak gitu posisinya. Gue juga konsul dong sama teman-teman ustadz gue yang sering gue ngobrol itu. Akhirnya ya adalah beberapa, kalau ada kerasukan lagi bacanya ayat ini gitu. Terus kalau buat ini gimana bang, Pak Ustadz, buat kondisi fisiknya dia kayak gitu. Nah kalau kayak gitu katanya bacanya ayat ini, terus kalau udah kelihatan dia udah mulai bisa gerak, ya dia nggak boleh ini, katanya nggak boleh kosong pikirannya, ajak ngobrol lah atau aktivitas apa gitu. Oh ya kayak gitu, 2 hari 3 hari iya tuh bang, 2 hari 3 hari bisa aktivitas gitu.
Cuma bener-bener puncaknya itu kayaknya selang 2 minggu deh dari dia bisa aktivitas. Sama persis lah kayak sebelumnya, dia ke situ lagi. Kalau sebelumnya memang di 2 minggu itu karena memang tahu si ceweknya ini dia nggak bisa kemana-mana, sakit, ya si cowoknya nyamperin. Oh. Karena emang satu desa sama gua, jadi gua kenal juga kan. Sama si cowoknya ini. Iya. Jadi dia datang ke rumah bibi gua, datang bawa makanan kayak gitu-gitulah. Cuma pas udah sembuh ya kayak gitu lagi. Dia balik lagi ke sana kasusnya. Puncaknya kejadian ini itu pas lagi musim hujan kayak gini nih. Pas lagi musim hujan kayak gini. Dan gue juga sering komunikasi sama yang lagi ngeronda di sana. Karena memang lagi penggarapan kan, tiap malam juga iniin alat berat gitu kan di sana. Proyek jalan terus ya. Proyek jalan terus di sana. Gue komunikasi juga sama yang di sana, sama orang yang tahu juga. Kayak gitu. Gue bilang ada kejadian kayak gini, gue ceritain kronologisnya. Si makhluknya yang ini yang datang ke sana ke bibi gua gitu loh, yang ngerasukin bibi gua. Nah, terus sekitar jam 4 sore ini ya. Si anak ini pulangnya itu nggak bawa motor. Tapi dianterin ambulan. Kenapa dia? Dianterin ambulan. Ini karena memang dia kebetulan juga kali ya. Dia tuh PKL-nya di puskesmas jadi ada ambulan. Tapi berdasarkan laporan sama yang nyupir yang bawa dia pulang, katanya kurang makan, telat makan. Kayak gitu. Posisinya dia udah berarti pingsan, dia tuh dari jam 3 durasi ke rumah sekitar 40 menit lah. Berarti tuh pingsan sejam lebih dong, Bang. Gila nggak? Iya. Kalau memang dia karena telat makan ini itu, harusnya di puskesmas, tingkat puskesmas bisa nanganin dong. Iya. Di sana. Medis ya. Iya, medis bisa nanganin dong puskesmas. Kalau cuma pingsan biasa, dia kan di puskesmas PKL-nya. Tempat medis kayak gitu-gitu kan ada lah. Cuma kenapa gitu loh nyampe pas dia dibawa pulang, dia belum sadar. Dengan kondisi masih pingsan. Belum sadar. Harusnya dikasih penanganan sampai sadar dulu baru pulang ya. Iya. Gitu loh. Nah, di sini kan udah janggal banget gitu kan. Ya, gue juga nggak ceritain kejadian yang sebelumnya sama si supir ini, yang penting udah nyampe lah ya ini di rumah anak ini. Dia bilang karena telat makan dia pingsan juga, ya udahlah ya gitu. Diiyain aja. Diiyain aja gitu. Sampai dia pulang. Terus gue baca doa, gue kasih minum dianya di air yang udah gue doain. Kasih minumnya juga pakai sendok gitu, Bang, karena kan nggak sadar, Bang. Terus selang nggak nyampe semenit, Bang, dia tuh kayak bangun abis mimpi buruk gitu loh, kaget bangunnya. Jadi kayak gitu, Bang. Nah, setelah itu dia belum ngobrol. Gue pegang ininya, punggungnya, iniin. Dia masih lemas gitu. Cuma dia udah ada mau ngedip gitu. Udah mau melek gitu. Gue kasih minum lagi. Kasih minum yang udah tadi gue doain. Dia muntah, Bang. Muntah. Udah muntah, gue istirahatin lagi kan. Nah, setengah enam, gue ngopi di depan rumah bibi gue. Di bangku gitu, bangku panjang. Gue ngopi, main HP, ngerokok, sambil kontak-kontak sama teman gue yang ustadz juga. Gitu kan. Kejadian yang tadi gue ceritain gitu. Dari dia pulang dibawa ambulan sampai gue kasih minum, gue bacain doa, gue cerita sama teman gue yang ustadz ini. 6:30 ada orang yang ngeronda. Kalau ngeronda di tempat gue kan tiap rumah itu kayak udah nyediain pakai gelas aqua gitu, Bang, di depan rumahnya. Jadi dia ngasih beras, perelek namanya kalau di sini. Oh, itu emang kebiasaan ya. Kebiasaan jadi, orang situ ya. Jadi kalau ngeronda itu, yang ngeronda tugasnya ya sambil keliling sambil ngambilin beras ini gitu loh. Oh, beras ini berarti buat terima kasih buat orang yang ngeronda gitu. Salah satunya buat konsumsi ngeliwat kayak gitu di ronda, sisanya ke kas RT. Oke, ya. Kayak gitu. Pas berhenti di depan gua. Itu di depan rumah bibi gua ada pohon gede, pohon albasia.
dia pas berhenti di lurus banget tuh sama pohon albasia gitu. Hmm. Sebelum dia lurus sama posisi gua sama pohon, itu ada yang nongol bang di pinggir pohon, ada yang nongol kayak gini. Cuma keburu ketutup sama dia yang jalan nih. Dia berhenti di situ. Dia ngobrol sama gua dulu. Pas gua ngobrol sama dia, gua abaikan dulu tuh yang di belakang tadi. Mungkin gua salah lihat atau gimana. Terus gua ngobrol dulu kan. Nah udahlah, gua bilang cepetan nih kalau mau ngambil perelek, dibawakan beras. Maksudnya gue ngusir dia tuh gue pengen lihat yang tadi itu bang, ada nongol lagi nggak gitu loh. Dan pas dia jalan memang ada lagi bang, dan mukanya itu persis sama kayak yang di mimpi itu, persis sama kayak Sosok yang tadi mukanya. Iya, dia udah stay di situ. Jadi setelah gue cari-cari lagi, gue tanya-tanya sama yang ustadz itu, jadi dia tuh udah masuk sebenarnya. Maksudnya udah masuk itu udah keikat, si anak ini udah keikat, udah kekunci sama si makhluk itu. Jadi secara kalau ponis gitu ya, kalau ponis medis itu dia udah diambil lah sama dia, udah milik dia gitu loh. Udah terikat batin atau apalah istilahnya. Udah gitu. diikat sama si makhluk itu, si anak ini, sampai dia pingsan berjam-jam kan. Kalau secara ponis itu dia udah keikat sama dia. Cuma karena mungkin keburu gua kasih air tadi, kan udah muntah tuh, udah keluar. Mungkin pas kalau gue lihat mungkin dia tuh pas udah muntah keluar, dia tuh stay di pohon situ, masih di sekitar rumah situ. Oh, sosok itu nggak pergi tapi masih ada di sekitar area sekitar kosan ini, rumah bibi ini yang ada di pohon tadi. Cuma pas gue cerita sama teman gue, jangan sampai ditinggalin. Pokoknya malam ini jangan kemana-mana. Tungguin dia gitu. Si cewek ini masih udah bisa ngobrol, udah bisa gerak gitu kan, udah jalan, udah bisa. Cuma nggak, tenaganya belum fit banget gitu kan. Cuma jalan udah kuat ya, ngambil air ke dapur sendiri udah bisa. Nah, cuma karena gue udah dapet instruksi sama temen gue yang ustadz ini, katanya jangan sampai ditinggalin malam ini gitu loh. Apapun yang terjadi jangan sampai pergi gitu loh. Kalau bisa lo jangan sampai tidur. Sekitar jam 9, ngantuk banget bang, gak tahu kenapa ngantuk banget bawaannya. Sampai gue nyeduh kopi lagi biar gue nggak ngantuk. Nah akhirnya karena memang udah berat banget, ini kopi nggak mempan gitu loh. Gue pesen sama bibi gue, Bi, kalau ada apa bangunin gue ya gitu. Nah sekitar setengah jam ada yang datang saudara, jadi kakaknya bibi gue. Dari daerah Langkap, masih Pangandaran juga sih, cuma lumayan jauh. Datenglah, cuma dianterin doang, dia nginep di situ. Suaminya nggak ngikut nginep. Suaminya balik lagi. Jadi di rumah itu posisinya ada gua, ada bibi gua, terus ada bibi yang satu lagi, terus si anak ini, terus anaknya bibi gua. Anaknya bibi gua ada yang cewek, ada yang cowok, 2. Yang cewek itu beda dikit lah umurnya sama si Intan ini. Nggak jauh beda umurnya, nggak jauh-jauh banget, beda 2 tahun paling. Posisinya itu gue sebelum bener-bener gue tidur bener, gue pesan dulu sama anak bebek gue, ada apa-apa bangunin gue, kalau bisa kita sip-sipan nih tidurnya. Biar nggak ditinggal, biar nggak ditinggal sendiri gitu. Maksudnya ya? Biar ada yang melek salah satu dari kita gitu. Jangan sampai ada yang tidur. Akhirnya gue tidur setengah jam. Terus di mimpi gue kayak ada yang ngajarin gitu bang, kayak ada yang ngasih tahu. Ngasih taunya itu nggak to the point. Dia tuh kayak nyuruh gue baca ayat ini gitu loh. Salah satunya itu surat Al-Fil. Salah satunya di mimpi itu. Nah akhirnya nggak ada kejadian apapun, gue udah bangun tuh. Gue kebangun, gue ngopi lagi. Yang lain tidur. Pas yang lain tidur, kok gue melek sendiri, kayak pengen juga gitu loh tidur lagi gitu loh. Gue nggak tahu kenapa, padahal baru bangun, harusnya kan tenaga udah pulih lagi gitu. Gue nggak tahu kenapa ngantuk lagi. Akhirnya gue selonjoran bang di bangku depan rumah yang
tadi gue nongkrong itu Ah. selonjoran, kayak ada bau minyak telon bang. Hmm. Terus dalam hati gue, ini paling bau si Intan, gue bilang. Terus si Intannya ini nyaut bang, padahal lagi tidur semua. Bukan, itu bukan gua katanya. Padahal dia lagi tidur tapi dia nyaut. Gue juga sampai kaget bang, gue bangun. Gue ngomong dalam hati tapi dia jawab gitu loh. Ngomongnya pun dalam hati. Gue ngomong dalam hati bang, nggak keluar suara. Pas gue mau tidur kayak, kok kayak bau minyak telon, gue bilang. Soalnya dia memang suka gitu bang, suka bekal kayak kayu putih kayak gitu-gitu bang. Kemana-mana dia suka bawa kayak gitu. Cuma gue yang bikin heran itu gue ngomongnya dalam hati bang. Ini kayak bau minyak telon. Dia nyaut. Bukan gue kan. Di situ gue ini kayak gue pengen ketawa lucu kok dia nyaut gitu loh. Tapi merinding juga gitu. Heran juga. Karena memang gue bicara dalam hati. Nggak keluar suara. Kalau keluar suara mungkin aja dia nyaut gitu kan. Karena memang kebetulan si anak ini waktu itu tidurnya ditemenin anak bebe gue juga yang cewek. Karena memang udah tahu kejadiannya kayak gitu kan. Jadi pada nemenin gitu, tidurnya nggak masing-masing. Jadi kayak di ruang tengah gitu bang. Tapi ada kasur lah, ada sama ininya apa, ranjang. Ada ranjang di ruang tengah. Ya gitu. Jadi ngumpul di situ, yang lain di lantai, si anak bebe gue sama si Intan ini di atas di kasur. Nah, bibi gua tetangganya rumahnya satu bang, jadi dua tuh. Jadi jarak dari jalan ke rumah bibi gua itu sekitar 200 meter, dan itu kalangan kebun yang lumayan apa namanya rimbun lah gitu. Jadi ke jalan itu kita nggak kelihatan, ada yang lewat tuh nggak kelihatan, saking rimbunnya. Jadi agak ke dalam dikit lah rumah bibi gua gitu. Dan rumahnya itu berjejer sama tetangganya cuma 2. Malam itu yang tadi narik perlek ini ternyata sekalian nyamper si mamang ini yang di tetangga rumah gua, ngeronda juga. Dan di rumah yang ini si namanya Nenek Acem, umurnya itu sekitar 65-an. Dia tuh udah janda, dia tinggal sama anaknya yang cowok. Kalau anaknya yang cowok ngeronda, otomatis Nenek Acem doang sendiri gitu loh. Jadi posisinya cowoknya itu cuma gua sama anak bibi gua yang kecil itu. Nah, sekitar jam 11 bibi gua tuh kayak mimpi buruk gitu bang. Jadi kayak ngoceh-ngoceh gitu, nggak jelas gitu loh. Tapi obrolannya itu nggak bisa gue cerna ini ngobrol apaan gitu loh. Kayak ada teriak lah, ada marahin orang lah gitu lah. Ngobrol si bibi gua ini nggak jelas lah omongannya ya. Nggak jelas. Akhirnya pada bangun kan. Itu jam 11-an tuh. Akhirnya pada bangun. Di mimpi itu juga dia kayak, kalau mimpi kan kejadiannya itu dia bisa nyeritain. Cuma dia nggak bisa nyeritain. Jadi dia ngigo doang gitu. Cuma kita aja yang tahu kalau dia itu teriak-teriak gitu. Nah, sekitar jam 12 lewat dikit lah. Si bebe gua ini lompat, Bang. Jadi posisinya itu ini ranjang nih. Ranjang yang ditidurin sama si Intan ini sama anak bibi gua. Ini di sini ruang tengah nih, ruangan. Bibi gua dari sini itu bukan lompat lagi, gua bilang itu terbang. Terbang ke sini. Terus dia kayak, nah ini ranjang nih misalkan lah ya. Di ranjang kan suka ada variasi ukirannya kayak gitu, Bang. Dia tuh lompat dari terbang ke sini. Kan posisinya gini, Bang. Dia tuh langsung begini, Bang. Itu terbang, gua bilang, Bang. Bukan lompat lagi itu. Terbang, gue bilang. Posisinya muter dan langsung duduk 360 derajat. Langsung duduk begini. Dan waktu itu lampu nyala semua, Bang. Karena kita juga gue udah wanti-wanti kan. Jadi dari kejadian-kejadian itu, kalau tidur ruang tengah, lampu gak pernah dimatiin. Apa yang lo lakuin ngeliat kejadian kayak gitu? Ya, yang pertama gue rasain, Bang. Gue udah kayak gak punya burung, Bang. Aslinya, Bang, burung gua udah kayak nggak berasa ini, dari pinggang ke bawah gua udah nggak berasa punya bawahan gua. Pantat gua hilang, ini burung gua hilang, kelangkian lemes tuh. Lemes, Bang. Asli, Bang. Kaget gua. Jadi kayak bener-bener nih, anjing ini ngeper banget gua. Lihat yang kayak gitu kan. Soalnya
Itu baru pertama kali gue menyaksikan kejadian yang bener-bener di luar otak gue itu. Serem tapi lucu. Sesering-seringnya gue lihat kesurupan bang, gue belum pernah lihat yang terbang kayak gitu. Paling yang cuma kayak apa namanya nyakar-nyakar gitu lah, udah biasa lah kayak gitu, sering lah gue lihat. Cuma kalau sampai terbang gitu kan, goblok nih. Anjing, gue bilang. Ini si bibi gue itu langsung kayak, lu nonton film Susana kan bang? Ketawanya kayak gimana bang? Aduh. Yang kayak langsung, anjing. Terus dia tuh kayak mau langsung ngerangkul si anak ini. Gue lari dong bang, refleks. Jadi itu gue tuh kayak refleks, gue nangkep tangan dia bang. Nangkep tangan dia kiri kanan. Dia apa namanya ketawa kayak yang kuntilanak Susana itu di depan muka gue bang. Rambut gue kayak ke belakang gitu bang, kayak kena angin gitu. Gue nahan dia gitu loh. Dia pada bangun, gue gini-giniin, soalnya dia tuh udah kayak nggak denger bang suara apapun. Rambut lu terbang-terbang nih? Rambut gue gondrong bang dari dulu bang. Kayak ketimbangin gitu? Kayak ketimbangin gitu. 2013 gue nggak pernah cukur rambut bang sampai sekarang. Gue nahan, gue cowoknya sendiri bang. Dengan kondisi yang megangin orang yang tenaganya gila. Kesurupan ini? Iya, depan muka gue. Dia tuh ngadapnya ke gue. Udah nggak ke dia lagi pas gue nahan gini. Gue dari situ blank lah. Gue blank, bener-bener blank, nggak tahu mau ngapain, baca apa. Pokoknya bacaan-bacaan yang udah gue siapin itu kayak blank, hilang. Yang gue tahu cuma gue harus ngeluarin tenaga buat nahan dia. Gue tahan dia ngakak, terus dia udah bangun, udah gue gini-giniin pakai kaki gue kan, mau gimana lagi kan. Si anak ini megang ini bang, baju gue di belakang sini. Terus anak bibi gue di sini. Terus yang si bibi yang itu tadi, dia juga mungkin gue aja yang udah tahu kronologi sama persiapan, gue sejiper itu. Apalagi dengan kejadian kan, sebelumnya lo udah tahu ya, apalagi ini yang baru ngelihat. Ya. Dia pas udah selesai kejadian, gue tanya, nggak tahu, melongo aja gini kan. Setelah dari kejadian itu sampai selesai kejadian, dia melongo bang, nggak bicara apa-apa, nggak gerak. Dia cuma kayak nonton gini bang, ngeliatin doang. Tapi dia kayak kekunci gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Lo pernah ngerasain nggak bang kalau bener-bener kaget terus lo nggak bisa berkata-kata gitu? Iya. Karena memang lewat batas kali ya ininya, dosisnya. Cuma bisa bengong ngeliatin. Akhirnya karena mungkin ada faktor bantuan dari yang tadi itu, gue baca itu bang. Lo kepikirannya baca-bacaan gitu ya? Gue pikiran baca-bacaan. Akhirnya dia lemes, tapi nggak keluar bang. Terus akhirnya ngobrol lagi tuh, dialog lagi. Gila kan tuh. Saking mungkin ini apa namanya, karakter gue emang gitu bang. Jadi rasa penasaran gue tuh tinggi banget. Segenting itu kondisi waktu itu, gue masih sempet kepikiran gue mau nanya-nanya. Perkataan yang keluar dari mulut dia pertama kali, lu harus ikut gue, ayo. Itu yang pertama. Terus gue jawab, lu ngapain kesini sendiri, balik mau bawa orang gitu. Ini dia bahasanya apa? Sunda? Sunda. Oke. Si aku demi lu jeung aing. Gitu kan. Lu harus ikut sama gue. Terus gue jawab, ek naon datang ke dia sorangan, balik ek mawa nyawa. Apa tadi artinya? Jadi lu ngapain datang ke sini sendiri, tapi lu balik pengen bawa anak orang, gue bilang gitu kan. Bawa nyawa anak ini gitu. Bawa nyawa anak ini gitu kan. Terus dia jawab, maneh kudu jadi balad aing. Aing resep nu kotor-kotor. Kelakuan maneh kotor. Jadi maneh kudu jadi balad aing. Jadi dia tuh suka yang kotor, hal yang kotor-kotor, dan si anak ini ngelakuin hal yang kotor. Cuma dalam otak gue tuh hal yang kotor itu bukan cuma apa namanya, luas lah artinya. Jadi perkataan juga bisa kotor kan, kayak ngobrol sembarangan, apalagi kelakuan gitu kan. Jadi banyak hal lah kalau kita ngobrolin kotor-kotor. Jadi bisa aja dia ngobrolnya sompral atau sembarangan lah. Kalau sompral itu yang kepikiran tuh. Ya gue bilang
Gue ngewakilin dia, gue minta maaf kalau emang kayak gitu loh. Oh nggak bisa katanya. Lo harus tetap ikut gue gitu loh. Lo harus jadi teman gue di sana. Nah terus karena memang dari isu-isu sebelumnya, dulu kan sebelum dibuka wisata, di situ favorit orang mancing bang. Jadi dari cerita orang mancing tuh kayak ada yang lihat ular aneh gitu ya, kayak ular separo gitu. Terus pokoknya banyak hal yang aneh lah. Salah satunya kelabang. Kelabang gede raksasa. Terus gue tanya kan, sesuai dengan cerita-cerita orang gitu, bener nggak nih? Gue klarifikasi langsung nih sama sosoknya gitu loh. Gue tanya kan, penasaran. Emang lu tuh kalau di sana di tempat situ suka nampakinnya apa sih gitu? Terus dia jawab, aing mah jadi nanaon ge bisa. Terus jadi orai bisa. Jadi kelelawar bisa. Jadi batang kayu aja gue bisa, benda mati. Dia bilang gitu bang. Makanya dari situ tuh kayak orang tua dulu kalau kencing tuh jangan sembarangan. Ya, kalau pergi ke tempat-tempat disebut angker kita banyak permisi, karena kayak gitu bang. Jadi makhluk kayak gitu tuh bisa ngewujudin jadi apa aja. Bisa aja kan dia jadi batu terus batunya kita tendang. Atau dia jadi batang kayu, kayunya kita kencingin gitu kan. Bisa aja kan. Makanya harus banyak permisi dulu. Seenggaknya kalau kita permisi dulu, dia bisa pindah dulu gitu loh. Kayak gitu mungkin maksudnya. Pas gua SD sekitar kelas 4, di situ tuh ada kejadian orang lagi ngambil kelelawar. Dia tuh jatuh dan mati di situ. Di depan gua. Sekarang tempatnya jadi tempat body rafting. Dan dia tuh mati. Dia tuh nyelip. Dia tuh jatuh dari atas bang. Ke sungai. Tapi dia saking tingginya dia jatuh sampai ke dasar, dia nyelip di batu di bawah. Aduh. Si juru kuncinya aja nyelemnya itu sampai berapa kali sampai dia tuh bisa ke bawah ke atas. Dan ditemukannya emang nyelip di batu di bawah, ya saking tingginya dia jatuh, nyangkut di bawah. Dia tuh masih orang situ juga, nggak jauh, bukan orang luar daerah. Nah, pas kejadian bibi gua ini, jadi ketika bibi gua nggak sadar ini, dia tuh kayak berpetualang bang ke tempat itu. Dia kayak berpetualang ke tempat itu dan dia banyak nemuin sosok-sosok aneh di sana. Ke tempat orang ini meninggal tadi? Iya. Oke. Ya masih lokasi wisata situ. Jadi ketika dia kerasukan itu, dia tuh kayak orang lagi mimpi kalau berkeliaran gitu. Dan melihat apa yang terjadi. Nah, pas gue dialog sama dia ini, pas klarifikasi kayak gitu-gitu, oh ternyata makhluk kayak gitu bisa jadi apa aja gitu loh. Nah, gue tahu akhirnya. Kembalilah dia ngotot kan pengen bawa anak ini. Akhirnya pamungkas nih dari pengetahuan gue yang gue cari buat nanganin kayak gini. Gue bacain surat Al-Fil. Gue tiupin ke mukanya. Dan di rumah bibi gue tuh posisinya ada bagian dinding yang pakai anyaman bilik, anyaman bambu. Nah, si bibi gue ini pas gue tiupin itu, pas dia meronta-ronta gitu, gue tiupin pakai surat Al-Fil itu, kayak ada asap gitu bang. Ada asap, asapnya itu kayak asap vape lah kalau sekarang. Jadi slow gitu gerakan asapnya. Terus si dinding bambu ini, bilik ini, kan ada pori-pori bang di anyaman itu pojok-pojoknya. Dia tuh kayak ngedeket ke situ, terus serot, kayak kesedot gitu. Dia keluar. Terus gue lihat cahaya biru, bulat. Nah, setelah itu gue telepon sama yang lagi ngeronda. Kebetulan kepala desa. Dia lagi ngelihat juga di sana ngeronda sama si cowoknya dia juga gue telepon. Gue pengen tahu dong posisi di sana kayak apa gitu loh. Di lokasi situ. Tempat ngeronda nih. Bibi gue lagi lemes nih. Abis kerasukan. Belum pulih. Sambil nungguin bibi gue pulih, gue telepon ke situ. Dia bilang, wah katanya di dia mah cenah ge juga nu pabaledog batu sagede-gede gebog. Apa tuh? Jadi di bawah itu di sungai kayak ada yang lempar-lemparan batu segede-gede apa sih namanya? Batu-batu gede lah ya. Batu-batu gede kayak saling lempar gitu. Kayak
petasan gede, bu kayak gitu. Berbarengan kejadiannya sama yang di rumah. Berbarengan. Soalnya bibi gua habis udah sadar, gua langsung telepon, gua pengen tahu kejadian di sana. Gitu loh. Jadi pas banget gitu. Waktunya, jamnya. Pas waktu itu juga gua nggak lamain lagi. Gua langsung telepon. Nah, pas kejadian lucunya, pas bibi gua ngakak kayak ketawa Kunti di Susana, film Susana itu. Sebenarnya itu si Bang Sarip ini yang anaknya Nek Acem ini, gue kedengeran tuh suara motornya karena emang motor suara jadul, jadi nggak terlalu gede suara motornya. Cuma gue tahu, gue bilang, ini orang udah balik ke ronda nih, gue ada temen cowok nih, gue bilang gitu kan. Cuma kok nggak nongol, padahal udah kedengeran, kan hujan bang posisinya, suara sendal ke air itu kan kedengeran bang, suara langkah bang. Gue bilang ada temen, gue bilang nih cowok nih, gue bilang. Cuma kok nggak buka pintu gitu loh. Padahal di dalam rame bang orang. Harusnya kan udah depan rumah dia masuk, karena udah biasanya juga begitu bang. Kalau kita rame-rame dia juga emang biasa datang. Udah biasa datang gitu loh. Ini ada rame-rame di dalam, dia nyampe depan rumah, kok nggak ada masuk gitu loh. Ternyata besok paginya gue tanya, pas dia ngelangkah itu, pas ngedenger suara yang ngakak ini bang, dia balik lagi. Asem gue bilang, kenapa nggak masuk gue bantuin? Ditinggalin jadinya. Iya. Gue tetap sendiri. Nah setelah gue telepon, gue tahu kejadiannya di sana tuh kayak lempar-lemparan batu yang gede-gede. Nah akhirnya gue cerita sama bibi gue. Bibi gue itu kan tadi posisinya dia pas kerasukan kayak mimpi bang. Jadi gue tanya juga, bibi gue tadi ngapain aja gitu loh, kemana aja, perasaannya gimana gitu loh. Jadi dia tuh kayak mimpi, terus dia pergi ke gua situ, terus dia lihat ada orang duduk di batu di sungai itu, cowok. Terus katanya tapi cowok ini bibi kayak nggak asing katanya mukanya. Ini tuh, jadi si cowok ini tuh mirip sama yang dulu suka sama mama kamu katanya, waktu dia masih remaja. Nah kebetulan gue klarifikasi sama mama gue, Mah, emang yang dulu jatuh di gua situ Mang Nedi pernah suka ya sama mama? Iya dulu katanya ngejar-ngejar mama. Padahal si bibi gua itu nggak tahu pernah ada kejadian orang jatuh di situ. Soalnya dia kan sebelumnya TKW bang di Singapura. Oh, waktu kejadian orang ini jatuh, bibi lagi nggak ada masih SD, masih kecil, nggak ada di Pangandaran ya? Nggak ada di Pangandaran, nggak ada di Indonesia malah. Lagi di Singapura dia. Tiba-tiba tahu kejadian itu. Tiba-tiba bukan tahu, tiba-tiba dia lihat orang yang katanya dulu pernah suka sama ibu gua. Kayak gitu. Dan orang itu orang yang meninggal tadi. Kayak gitu. Setelah kejadian itu gue interogasi juga sih Intannya. Gue pengen tahu detailnya kayak gimana gitu loh. Apa yang sebenarnya terjadi nih? Apa yang benar terjadi? Kalau dari segi perkataan, oke lah, dia bilang katanya berantem sama pacarnya, ngomongnya sembarangan lah kayak gitu-gitu, setan, anjing dan lain-lain. Tapi ternyata ya bukan hanya dari obrolan, dari kelakuan juga lebih kotor, banyak yang nggak sadar mungkin ya. Ya namanya remaja kasmaran gitu kan. Jadi ya disitulah orang tua kita ngasih pepatah kita jangan sembarangan di tempat-tempat yang apalagi yang udah diklaim angker gitu. Jadi si makhluk ini tuh bukan berarti ngingetin kita jangan ngomong sembarangan, jangan berkelakuan sembarangan kayak mesum lah kayak gitu. Bukan kayak gitu. Jadi dia malah seneng gitu loh. Ini bukan peringatan juga sih buat yang lain gitu loh. Tapi kalau buat si pelaku ini bukan peringatan, ini malah jadi bahan temennya dia gitu. Daya tarik buat sosok ini. Iya. Jadi yang dilakuin Intan itu sama pacarnya di tempat wisata ini. Iya. Itu mesum. Iya. Udah banyak juga kali lah ya, kayak berita-berita kayak gancet-gancet gitu yang lebih parah lagi kan. Ngeri banget kan. Semuanya jadinya kejawab sama kejadian yang terakhir itu. Iya. Karena mesum itu. Dan ya setelah itu pas kejadian
terakhir malam itu kan udah keluar tuh ya, si makhluk itu udah balik lagi ke tempatnya lah ya. Dia tuh langsung pindah ke sana, ke ikut ibunya ke Tangerang. Dan di sana juga diobatin juga. Akhirnya ya setelah itu aman. Jadi si benteng yang tadi dibilang ini benar-benar berfungsi gitu loh, karena dan dia udah nggak main udah nggak ke situ lagi, tempat wisata udah ini, di keluar Pangandaran, nggak ke tempat wisata ini, dan jadinya penyebabnya pun semuanya jelas jadinya jelas. Dan sampai akhirnya dia pulang dari ngekos di tempat Bibi, pulang ke Tangerang langsung. Ke Tangerang. Iya. Nah di situ dia diobatin semuanya sampai sehat lagi, nggak ada kejadian-kejadian jadi aneh-aneh lagi di Tangerang ya. Iya. Jadi domisili dia tuh sebenarnya Pangandaran. Cuma karena ibunya kerjanya di sono, mungkin juga nikah sama orang sono, pindah tinggal ke sana. Sebenarnya si anak ini tuh pengennya di Pangandaran gitu loh. Kayak gitu. Karena dia juga udah banyak ngejob kan di Pangandaran. Ya, sambil sekolah gitu. Cuman salah satu kesalahan yang terjadi sama si Intan ini karena mesum di tempat wisata. Iya. Jadinya semuanya jadi panjang lah nih. Nah ini kejadian berapa lama yang dialamin Intan Bang, dari awal mulai ketahuan yang dari Bibi kesurupan sampai akhirnya Intan ini balik itu sebulan. Oh, dan itu tiap hari selalu ada kayak gitu ya? Iya. Panjang prosesnya tuh ya? Lumayan. Berarti tiap hari lo ngalamin hal-hal aneh terus kayak yang tadi lo jelasin tuh ya? Iya betul. Sebelum si kejadian si Intan ini banyak banget kejadian-kejadian yang lain ya di luar kejadian Intan ya. Tapi Intan ini di saat sebulan akhirnya dia putusin buat balik ke sana dengan dia menjelaskan apa yang dilakukan sama dia. Si Intan ini PKL-nya gimana tuh? Emang udah selesai kah apa emang nggak kelar? Dia pindah ke sana aja udah. Oh jadi PKL-nya sekolahnya udah ke sana. Udah putus aja yang kesana, di Pangandaran. Putus. Semuanya pindah. Semuanya. Oh, oke. Impact-nya jadi banyak ya. Iya, banyak banget. Kayak sekolahnya jadinya nggak beres, magangnya nggak beres. Iya. Dan kehidupannya yang di tempat aslinya juga terganggu, yang jadinya harus pindah ke sana. Gue kemarin pernah ini juga sempat kontak-kontak juga. Dia tuh udah nikah, udah punya anak juga. Dan ngejobnya sesuai yang dia inginkan. Oh, sesuai sama kemauan dia lah ya, alhamdulillahnya ya. Iya. Cuman kejadian itu jadi pelajaran banget jadinya ya. Gitu. Dan buat lo juga jadinya banyak hal yang lo tahu ya. Iyalah, jadi banyak hal yang gue tahu, terus jadi semacam reminder juga buat gua gitu loh. Buat ngehindarin hal-hal kayak gitu. Tapi lo sempet ngerasain nggak punya burung tapi ya? Iya sempet tuh. Anjing gitu bener-bener nggak punya burung Bang, nggak punya pantat, nggak punya, pokoknya dari lemes semua tuh ya. Bukan lemes Bang, kalau lemes masih berasa. Jadi dari pinggang ke bawah itu gua kayak nggak ada gitu loh. Nggak berasa. Kalau lemes itu masih berasa. Masih bisa. Dan itu ngeri berarti kayak gitu ya? Aduh ngeri banget. Kayak lu pernah naik kora-kora? Pasti nyap kayak nggak ada. Aduh, gua kayak nggak punya burung. Anjing, itu benar-benar pengalaman yang paling aneh dan yang paling paling gila. Asli. Dan ini kejadian akhirnya jadi pelajaran buat banyak orang ya, karena ya banyak banget yang jadi saksi kejadian ini terjadi ya. Dari Bibi yang jadi perantara betul. Sosok itu, terus dari tetangga tadi yang anaknya si nenek tadi, Nek Acem tadi, tahu juga apa yang terjadi di rumah, denger juga. Sampai ya warga-warga juga tahu jadinya ya. Pokoknya yang bikin gue akhirnya pengen ketawa tuh setelah denger dia pas depan pintu ada yang ketawa kayak kuntilanak Susana gitu, dia balik lagi. Itu yang bikin gue pengen ketawanya di situ. Tapi kan gue ketawa karena emang udah selesai gitu. Di kondisi saat itu terjadi, boro-boro bisa ketawa ya. Iya, boro-boro bisa ketawa, gak punya burung. Nah, intinya sih berarti
jangan aneh-aneh lah ya Jangan aneh-aneh lah ya. di tempat Iya. rekreasi ya. Iya. Dimanapun itu ya, Dimanapun nggak itu. cuman Pangandaran ya. Iya. Nggak cuman Dan Pangandaran. mungkin sebelumnya ini cuma jadi apa namanya pengetahuan dan reminder buat gue aja. Cuma setelah ngobrol sama lu Bang mungkin di sini jadi Dan teman-teman pun tahu lah jadinya jadi kalau ke tahu. tempat rekreasi jangan melakukan hal-hal yang hal-hal yang aneh. aneh lah Iya. ya, melanggar norma gitu ya. Iya. Dan apalagi kayak sekarang nih Pangandaran kan kondisinya wisata lagi naik nih, Iya, lagi berkembang-berkembangnya Iya, ya. Jadi banyak destinasi yang bisa didatengin nih di Iya, Pangandaran bener nih. banget. Jadi liburan lah untuk berlibur. Liburan untuk Jangan berlibur. aneh-aneh ya. Iya. Sebelumnya mungkin kejadian yang tadi itu sebelumnya cuma jadi reminder buat gua aja nih. Nah, setelah ngobrol sama lu Bang, jadi mudah-mudahan bisa jadi apa namanya reminder buat teman-teman yang nonton gitu loh. Semuanya ya. Jangan melakukan hal yang aneh-aneh gitu lah. Jadi terlepas lu mau percaya atau enggak gitu loh. Mau percaya mau enggak terserah, yang penting kemanapun lu pergi lu mesti pakai etika gitu. Ya, betul. Itu aja pesan Betul. gua. Bener. Karena dengan makhluk selain manusia pun banyak makhluk hidup yang lain. Iya, karena kita nggak cuman kita yang hidup di sini kan. Betul gitu. Jadi tetap pakai etika lah. Iya, benar. Itu aja pesan gua. Jadi reminder buat kita semua lah ya. Kemanapun lo pergi tetap pakai etika. Pakai etika ya. Oke Dek, terima kasih banyak ya. Lo Oke, udah siap. mau ceritain Sama-sama. cerita pengalaman yang ini. Oke. Dan kita juga jauh-jauh dapat pengalaman yang luar biasa juga dari lo nih. Jauh-jauh Pangandaran. Terima kasih banyak ya Kang Dede Oke, udah mau siap. cerita ya. Oke. Kang Dede ada Instagram atau apa yang mungkin bisa teman-teman biasa, kadang ada aja yang mau tahu nih Instagram dari narasumber. Oke. Ada yang bisa di-share? Sebenarnya basic gua di seni, Bang. Jadi gua tuh kayak memanfaatkan limbah-limbah. Termasuk basicnya di kayu, gua seni ukir. Cuma gue bisa dibilang pelacur seni kali ya, kesana kemari. Jadi bukan cuma di satu bidang, seni ukir, seni lukis, craft, kerajinan dan lain-lain. Bolehlah diintip di Instagram gua. Dilihat di Instagramnya apa aja yang lo bikin tuh ya? Ya. Apa tuh Instagram lo tuh Bang? Ricky27_art. Oke. Oh jadi Ricky aslinya ya? Iya. Dari Ricky Saifuddin. Jadi kalau disingkat DRS. Gue udah punya pangkat nih. DRS. Jadi singkatannya DRS. Iya. Nah kalian bisa lihat Instagramnya Kang Dede ini di Ricky27 dan _art. Oke. Nah di situ lo bisa lihat karya-karyanya Kang Dede atau mau nanya-nanya apa yang terjadi dari kejadian tadi juga lo bisa DM aja langsung ke Instagramnya Kang Dede. Nah. Jadi rambut gue gondrong pakaian kayak gini bukan gue sok nyeni. Bukan gue kayak pelaku mistis gitu, bukan. Jadi rambut gondrong belum tentu penodong. Gila mistis ya. Iya. Tapi emang karena lo berkecimpung di seni aja jadinya. Jadi gue ngebiarin rambut gue panjang biar orang lihat gue, oh ini pasti orang bebas nih gitu. Iya benar, seniman. Orang bebas gitu. Karena kalau gue bekerja di instansi lembaga pasti pakaian gue gak kayak gini gitu. Iya bener lah, nggak bisa lah ya. Gue cuma nunjukin kebebasan gue lewat penampilan gitu. Iya bener kayak gitu. Siap Bang, thank you sekali lagi ya. Siap, semoga sehat selalu ya. Sehat selalu juga. Amin. Buat Bang Kang Dede. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa nih ceritain di Narasi Misteri. Kalian tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Terus support channel Narasi Misteri biar kita bisa terus mendatangkan narasumber dengan pengalaman-pengalaman di luar nalar yang terjadi pada mereka. Ya udah kalau gitu, gue Randy Mulya pamit, ngewakilin Kang Dede pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.